Halo guys, Eh, hari ini kita akan membahas umur 30-an itu nggak cocok untuk slow living. Kenapa? Jadi nih ya, di umur 30-an ini kita kan mulai banyak tanggung jawab ya. Kita kan udah mulai ada yang berkeluarga, udah mulai ada yang mungkin ya kalaupun belum berkeluarga ya eh, hidup secara mandiri ya. Hidup secara mandiri itu kan tanggung jawab kita banyak ya, mulai dari tagihan, cicilan, atau mungkin tanggung jawab dengan pekerjaan segala macam ya. Jadi baik dari karir, keluarga, keuangan itu kita mulai langsung punya tanggung jawab di umur segini. Jadi hidup itu di umur segini tuh kita perlu keputusan cepat gitu ya. Jadi otak kita tuh lagi produktif-produktifnya gitu, dan pengambilan langkah besar itu terjadinya di umur 30-an ini. Jadi slow living itu mengajak kita untuk memperlambat hidup kita gitu. Jadi ya mungkin ini nggak cocok dengan ritme kehidupan kita yang udah mulai bisa satset gitu ya. Jadi kita butuh ritme yang cepat untuk meraih apa yang kita impikan gitu ya. Nah terus nih ya, peluang dan ambisi kita itu mulai meningkat di umur 30-an. Cita-cita kita mulai mungkin, mimpi-mimpi kita mungkin kita mulai ingin merealisasikannya di umur segini. Jadi umur 30-an itu adalah waktu emas gitu ya, waktu emas untuk kita ya mengejar ambisi kita, untuk mengejar mimpi-mimpi kita, target-target hidup kita. Jadi ya bisa di sisi karir atau di sisi hidup, atau pengembangan kepribadian kita. Jadi di sini kita itu sering merasa ada dorongan gitu ya, semangat untuk melangkah lebih cepat. Nah kalau slow living itu malah bisa jadi membuat kita merasa nggak perlu meraih mimpi-mimpi kita itu gitu. Jadi kayak udahlah nggak usah ngoyo, santai aja gitu, menerima keadaan, atau mungkin ya udahlah nggak usah dikejar juga nggak apa-apa gitu. Jadi ya mungkin kurang cocok juga slow living itu untuk di umur segini gitu ya. Terus di umur 30-an itu kita kan mulai merasa ingin menyeimbangkan gitu ya, menyeimbangkan antara ambisi dan ketenangan. Jadi ya mungkin mencari ketenangan itu slow living cocok gitu ya. Tapi jangan salah, kita tetap bisa menikmati hidup gitu ya, dengan menjaga kesehatan mental. Nah yang penting itu kita bisa menemukan keseimbangan. Di usia 30-an itu slow living itu ya harus jadi pilihan yang bijak. Karena kalau kita memilih untuk slow living, artinya ada sisi lain dari diri kita yang ingin mengejar ambisi itu jadi hilang gitu ya. Jadi bisa jadi slow living itu nggak nikmat jadinya, malah stres gitu ya. Karena kita di saat lagi menggebu-gebu malah disuruh atau dipaksa untuk slow gitu ya, menerima keadaan yang berjalan dengan sangat lambat gitu ya. Jadi itu juga bisa bikin kita stres loh. Kita itu malah bukan melarikan diri dari ambisi gitu ya, yang harusnya kita kejar, tapi kita harus menyeimbangkan antara ambisi dan ketenangan. Nah terus nih di umur 30-an itu kita juga butuh perubahan dan peningkatan. Jadi di umur 30-an itu waktu yang waktu yang tepat ya untuk kita berubah dan berkembang. Kalau mungkin misalnya terlalu santai dan terus-terusan menikmati momen di zona nyaman, atau mungkin di desa gitu ya, kita bisa kehilangan kesempatan untuk maju gitu ya. Justru di umur segini tuh lagi produktifnya kita untuk mengejar impian atau target-target kita gitu. Kita butuh tindakan cepat untuk mencapai potensi maksimal kita. Nah yang terpenting kita harus menikmati hidup, tapi juga jangan terlalu santai gitu ya. Slow living itu bukan masalah sebenarnya, nggak apa-apa slow living. Tapi kalau terlalu lambat atau terlalu santai itu malah bisa menghambat perkembangan kita. Yang penting adalah menyelaraskan gitu ya antara menikmati momen dengan terus berkembang, terus maju gitu ya. Jadi ya kita nikmati hidup lah guys gitu ya. Nikmati hidup hari ini gitu. Nikmati hidup dengan cara yang produktif dan seimbang. Nah jadi menurut teman-teman slow living itu cocok nggak sih untuk umur 30-an? Ya bisa iya bisa enggak gitu ya. Ya tergantung kita bagaimana melihat itu gitu ya. Jadi kuncinya adalah menyesuaikan dengan fase kehidupan kita gitu. Jangan terjebak dalam gaya hidup yang membuat kita terlalu santai, karena di usia ini tuh kita butuh keseimbangan antara ambisi dan ketenangan. Oke, mungkin itu aja
Silakan share pendapatnya di kolom komentar. Thank you for watching. Kalau kamu punya pendapat yang berbeda, mungkin silakan tulis pengalamannya, mungkin yang di umur segini udah slow living. Silakan di komen gimana rasanya, share pengalamannya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.